Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengkhianatan seorang suami terhadap istrinya yang bekerja keras dan baik hati, di mana sang suami yang tidak memiliki masalah apapun dengan istrinya dengan tega menyewa eksekutor bayaran untuk mengeksekusi sang istri. Hal itu bertujuan agar dia bisa mendapatkan wanita pujaan hati barunya yang merupakan artis Bollywood. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara India hiduplah seorang wanita bernama Shashi Prabha yang berusia 26 tahun. Dia merupakan putri dari seorang ibu berkebangsaan Inggris dan ayahnya yang berkebangsaan India. Dan hanya ini informasi yang kami dapatkan terkait orang tuanya. Shashi Prabha lahir dan besar di kota Delhi, namun karena memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang artis terkenal, dia pun pindah ke kota Mumbai dan mengganti namanya menjadi Angel Gupta. Dan di dalam konten kali ini, kita akan menyebut namanya sebagai Angel. Di kota Mumbai, India, Angel memulai karirnya sebagai seorang artis. Dia awalnya bermain di beberapa film sebagai pemeran pembantu dan juga terkadang menjadi seorang model untuk berbagai majalah fashion. Tak hanya itu, dia juga merilis beberapa lagu. Tetapi sayangnya, karir Angel sebagai artis tak kunjung populer. Dia hanya mendapatkan peran-peran kecil dan lagu yang dirilisnya juga tak kunjung berhasil untuk naik daun. Karir modelingnya juga terus merosot. Angel berakhir memiliki banyak hutang dan bahkan tak bisa membayar sewa rumahnya yang ada di kota Mumbai. Lalu, pada tahun 2016, dengan hati hancur dan perasaan yang terluka, dia kembali ke kota Delhi. Untuk menyembuhkan perasaannya, Angel sering mengunjungi klub-klub malam yang ada di kota tersebut. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Majid Singh yang berusia 38 tahun. Ketika itu Angel bertemu dengan Majid di depan sebuah klub malam. Saat itu Angel sedang diganggu oleh dua orang pria. Dia pun berteriak meminta pertolongan. Di waktu yang tegang itu, Majid tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan Angel. Kejadian itu membuat Angel melihat Majid sebagai pria yang pemberani dan juga gagah. Dia pun seketika langsung jatuh hati kepada Majid. Tak hanya Angel, Majid yang terpikat dengan kecantikan Angel, dia pun langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Namun kenyataannya, Majid merupakan pria yang sudah menikah. Dia memiliki seorang istri bernama Sunita Sehrawat yang berusia 38 tahun. Dan mereka juga sudah memiliki seorang putri yang sudah berusia 16 tahun. Istri dan putri Majid tinggal di kota Sonipat, sebuah kota industri yang terletak sekitar 43 km dari kota Delhi. Di kota Sonipat, Sunita bekerja sebagai seorang guru. Dia mengajar di sebuah sekolah yang bernama Government Senior Secondary School of Sonipat. Sekolah ini berjarak sekitar 25 km dari rumahnya. Biasanya dia pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan suaminya Majid bekerja sebagai seorang agen properti. Oleh karena itulah, Majid sering bepergian dan meninggalkan Sunita serta putrinya di kota Sonipat. Setelah mengetahui kalau Majid ini telah menikah, hal itu ternyata tidak membuat rasa cinta Angel kepada Majid luntur. Dia tetap menyayangi Majid dan ingin terus menjalin hubungan dengan pria tersebut. Hal yang sama juga dirasakan oleh Majid. Dia tak mau putus dari Angel, namun dia juga tidak ingin mengakhiri pernikahannya dengan Sunita. Ketika itu Majid menjalani hubungan romansa yang ganda. Saat sedang di kota Delhi, dia akan tinggal di rumah Angel. Namun saat kembali ke kota Sonipat, dia akan hidup bersama istrinya. Kemudian lama-kelamaan hal ini diketahui oleh paman Angel yang bernama Rajiv. Rajiv langsung menyuruh Majid untuk menentukan pilihannya. Jika dia masih ingin bersama Angel, maka dia harus menceraikan istrinya terlebih dahulu. Namun jika dia tak mau menceraikan istrinya, maka dia harus segera meninggalkan Angel, keponakannya. Peringatan dari pamannya itu membuat Angel menjadi gusar. Dia langsung meyakinkan Majid untuk segera menceraikan istrinya. Majid langsung menyetujui permintaan Angel. Suatu ketika dia dan Angel pergi ke kota Sonipat. Sesampainya di sana, Angel menceritakan tentang siapa dirinya dan langsung menyuruh Sunita untuk bercerai dengan Majid.
Tetapi sangat mengejutkan, Sunita ternyata tidak kaget dengan cerita Angel. Dia selama ini sudah curiga dengan suaminya yang memiliki selingkuhan. Pada suatu waktu dia pernah melihat foto Majid bersama seorang wanita yang terdapat di dalam ponsel Majid. Selain itu, dia juga telah menyadari kalau Majid jadi semakin jarang untuk pulang ke rumah. Namun, meskipun sudah mengetahui itu semua, Sunita merasa jika mereka bercerai, maka hal itu akan menyakiti putri tunggal mereka. Sunita ingin putrinya tumbuh dalam keluarga utuh. Sunita tak ingin putrinya kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Lalu, respon Sunita itu seketika membuat Angel menjadi marah. Setelah mendengar itu, dia pun langsung pergi meninggalkan Sunita sambil membawa Majid bersamanya. Penolakan Sunita itu tidak membuat Angel menyerah. Dia terus mengganggu Sunita dan memaksa Sunita untuk segera bercerai dengan Majid. Di samping itu, Sunita sama keras kepalanya dengan Angel dan menolak untuk menyerah. Sunita memang merasa sedih dan tertekan dengan gangguan yang diberikan oleh Angel. Apalagi dia harus menerima suatu kenyataan kalau suaminya telah berselingkuh. Namun, dia tak ingin tenggelam dalam kesedihan itu. Supaya hatinya sedikit terasa lega, Sunita pun menuliskan keluh kesahnya di dalam sebuah buku hariannya. Di sana dia menuliskan tentang perselingkuhan suaminya dan juga bagaimana selingkuhan suaminya itu terus-menerus mengganggu hidupnya. Setelah menulis itu, hal ini sedikit membuat Sunita merasa lega. Dia yakin dia akan mampu melewati semua cobaan ini. Penolakan yang kuat dari Sunita untuk bercerai dengan suaminya akhirnya membuat Angel merencanakan suatu hal yang sangat keji. Angel yang telah menganggap kalau Sunita ini suatu penghalang terbesar bagi hubungannya dengan Majid, dia pun meyakini kalau cara terbaik untuk menyingkirkan Sunita adalah dengan cara mengeksekusinya. Majid yang telah terbutakan oleh cinta, dia pun menyetujui rencana tersebut. Mereka pun langsung menyusun rencana dengan meminta bantuan paman dari Angel, yaitu Rajiv. Saat itu, Rajiv merasa senang begitu mengetahui bahwa Majid serius akan hubungannya dengan Angel dan dia bersedia menceraikan istrinya. Namun setelah mendengar bahwa sang istri tak bersedia bercerai, Rajiv langsung ikut marah. Dia tak suka melihat kebahagiaan keponakannya menjadi terganggu. Bagi Rajiv, Angel sudah seperti anaknya sendiri. Dia sangat menyayangi Angel dan bersedia melakukan apapun untuk Angel. Lalu singkat cerita, Rajiv pun langsung meminta kepada supirnya yang bernama Deepak untuk mencari orang yang bisa menjadi pengeksekutor. Bersama-sama mereka menyusun rencana dengan detail dan terperinci. Deepak menemukan dua orang pria yang akan menjadi eksekutor mereka yang bernama Vishal dan Shihzad. Mereka akan dibayar sebanyak 10 lakh rupiah atau setara dengan 190 juta dalam rupiah. Angsuran pertama dibayarkan pada tanggal 23 Oktober tahun 2018, yaitu sebanyak 50 ribu rupiah atau hampir setara dengan 10 juta rupiah. Para pengeksekutor pun mulai bersiap-siap untuk melaksanakan aksi mereka. Singkat cerita, ketika akan memulai aksinya, Vishal dan Shihzad mendapatkan informasi tentang keseharian Sunita melalui Majid. Mereka diberitahu tentang alamat rumah Sunita, di mana Sunita mengajar, serta jalan yang sering dilalui oleh Sunita untuk berangkat kerja dan pulang ke rumah. Sebelum Vishal dan Shihzad beraksi, Rajiv dan Deepak mengawasi pergerakan sehari-hari Sunita terlebih dahulu. Mereka mengikuti Sunita sepanjang hari dan melihat apa saja yang dilakukan oleh Sunita. Setelah merasa memiliki informasi yang cukup, barulah mereka menyuruh para eksekutor untuk bergerak. Singkat cerita, pada tanggal 26 Oktober tahun 2018, Vishal dan Shihzad pergi ke rumah Sunita. Mereka membawa senjata dan menunggu di sebuah warung makan di dekat rumah Sunita. Ketika sedang menunggu, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk memesan makanan. Karena sedang asik melahap makanan, mereka tidak menyadari kalau Sunita sudah berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Aksi mereka di hari itu akhirnya gagal, tetapi mereka tidak menyerah. Keesokan harinya di tanggal 29 Oktober tahun 2018, Vishal dan Shihzad kembali melancarkan aksi mereka. Karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka memutuskan untuk langsung menyergap Sunita di tengah perjalanannya. Sekitar jam 7 pagi, mereka menunggu Sunita di jalan yang akan dia lewati untuk berangkat ke sekolah. Lalu, tak lama setelah itu, Sunita pun muncul di jalanan. Dia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan stabil dan tanpa curiga. Hari itu cerah, langit tampak terang dan tak ada tanda-tanda hujan akan turun. Namun ternyata, badai datang dengan cara yang berbeda.
Saat sedang mengendarai motornya dengan santai, sebuah peluru melesat dan langsung mengenai dada Sunita. Tembakan itu membuat Sunita jatuh terpental dari motor yang dikendarainya. Setelah terjatuh dan tergeletak di atas tanah, sebuah peluru lain kembali meluncur dan mengenai perut Sunita, kemudian disusul oleh peluru ketiga. Tembakan itu seketika membuat cairan merah mengalir dari tubuh Sunita. Sunita tak bisa bergerak, tak bisa melawan, dan hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Dia tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Nafasnya semakin melemah dan rasa sakit di tubuhnya sudah tak bisa dia tahan lagi. Dan akhirnya, perlahan-lahan Sunita pun mengembuskan nafas terakhirnya. Begitu merasa tugas mereka sudah selesai, Vishal dan Shizad pergi meninggalkan Sunita begitu saja. Lalu selang beberapa menit sebuah mobil melaju melewati jalan itu. Seorang pemuda yang sedang mengemudikan mobil melihat seseorang tergeletak di atas jalanan. Dia pun langsung menghentikan mobilnya dan turun untuk memeriksa si wanita yang tak lain adalah Sunita. Begitu melihat cairan merah dari tubuhnya, dia seketika langsung panik. Dalam kepanikan dia bergerak dengan cepat. Dia meminggirkan motor Sunita yang membentang di tengah jalan dan menggendong wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Meskipun sedang dalam keadaan panik, pemuda itu tak lupa untuk membawa tas Sunita yang juga tergeletak di atas jalan. Setelah itu dengan bergegas dia langsung mengendarai mobilnya menuju ke rumah sakit. Namun sayangnya begitu sampai di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Sunita telah benar-benar meninggal dunia. Pihak rumah sakit langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Tak lama kemudian, polisi pun sampai di rumah sakit. Mereka langsung memeriksa jasad Sunita. Berdasarkan keterangan dokter, polisi mengetahui kalau Sunita mendapatkan serangan sebanyak 3 luka tembak. Mereka pun berspekulasi kalau kejadian ini merupakan suatu perampokan. Namun spekulasi mereka ini kemudian terbantahkan saat mereka memeriksa barang-barang Sunita, yang mana mereka menemukan kalau semua uang dan benda berharga Sunita ternyata masih utuh, tak ada yang diambil. Dari barang-barang itu pula, polisi berhasil menemukan identitas Sunita. Selain menemukan identitasnya, polisi juga menemukan kontak keluarga Sunita, yaitu Majid sebagai suaminya. Mereka pun langsung menghubungi Majid dan memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Majid terlihat pucat dan panik. Begitu polisi menunjukkan jasad Sunita kepadanya, dia langsung memeluk jasad itu dan menangis histeris hingga membuat polisi merasa iba. Sesudah Majid berhenti menangis dan terlihat lebih tenang, barulah polisi meminta keterangan kepadanya. Polisi menanyakan apakah Majid tahu siapa kira-kira yang bisa berbuat sekeji ini kepada istrinya. Mereka bertanya apakah Sunita pernah bermasalah dengan seseorang ataupun mungkin ada orang yang menyimpan dendam terhadap Sunita. Pertanyaan itu dijawab dengan gelengan kepala pelan oleh Majid. Dia mengatakan kalau istrinya tidak pernah bermasalah dengan siapapun dan mengaku kalau dia tidak tahu siapa yang mungkin tega berbuat sekejam ini kepada Sunita. Jawaban itu membuat polisi merasa kesulitan. Mereka tak menemukan celah untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Mereka pun memutuskan untuk kembali memeriksa barang-barang milik Sunita lebih dalam. Polisi berharap mereka bisa menemukan bukti kunci yang bisa mengarahkan mereka kepada pelaku. Lalu dari pemeriksaan barang-barang itulah, polisi menemukan sebuah buku diari milik Sunita. Di dalam buku tersebut tertulis secara rinci tentang perselingkuhan antara Majid dan juga Angel, serta bagaimana Angel terus-menerus mengganggu dirinya. Dan di dalam sana juga terdapat tulisan kalau Angel telah memaksanya bercerai dengan suaminya, yaitu Majid. Begitu mengetahui semua hal itu, polisi pun langsung bergerak untuk segera menangkap Majid. Dengan menggunakan buku diari tersebut sebagai bukti, polisi menekan dan memaksa Majid untuk mengakui semua kebenarannya. Desakan itu pun berhasil dan pada akhirnya Majid mengakui kalau dia dan Angel yang telah membuat rencana untuk mengeksekusi Sunita. Dan aksi eksekusi itu tidak dilakukan oleh mereka saja, melainkan ada orang suruhan yang mereka tugaskan. Polisi pun langsung menangkap Angel, Rajiv, dan juga Depa. Polisi melakukan interogasi terhadap ketiganya secara terpisah.
Dari interogasi inilah mereka mendapatkan identitas orang yang mengeksekusi Sunita, yaitu Visal dan juga Siza. Polisi pun segera mencari keberadaan kedua eksekutor tersebut. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan dan menangkap keduanya. Kemudian singkat cerita, selama proses peradilan, pihak jaksa penuntut mengungkapkan isi buku harian Sunita. Mereka juga menyampaikan kesaksian dari dua orang tersangka yang mengakui kalau mereka telah diperintah untuk mengeksekusi Sunita. Dalam proses peradilan ini, jaksa menekankan bagaimana Angel dan Majid telah merencanakan dengan keji dan terperinci proses pengeksekusian terhadap Sunita. Ini adalah sebuah kejahatan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jaksa penuntut meminta kepada hakim bahwa semua tersangka diberikan hukuman seberat-beratnya. Kemudian di tanggal 28 April tahun 2025, pengadilan melaksanakan persidangan terakhir untuk Majid, Angel, Rajiv, Dipak, Visal, dan Siza. Dalam persidangan itu, para tersangka dinyatakan bersalah dan telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat berat. 3 hari kemudian, pengadilan menetapkan hukuman penjara seumur hidup untuk ke-6 tersangka. Angel Gupta merupakan seorang wanita dengan masa depan yang cerah. Namun, dia telah menghancurkan hidupnya sendiri karena perasaan cinta telah membutakannya. Tak hanya itu, dia juga telah merenggut kehidupan seorang wanita yang tidak bersalah. Karena sifat egoisnya, hidup Sunita telah terenggut. Sunita pergi meninggalkan putrinya seorang diri. Sang putri telah kehilangan sosok ibu dan juga ayah sekaligus. Kini sang putri harus menjalani hidupnya di dunia yang kejam tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Mari sama-sama kita doakan semoga semua keluarga Sunita bisa melewati tragedi ini dan meneruskan kehidupan. Selain itu, semoga Sunita dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.